Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, semoga kalian pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kuliahnya siang, pada siang ini juga sehat walafiat. Meskipun dalam era masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap berikhtiar lebih maksimal karena betul-betul kita mengharapkan kesehatan baik lahir maupun batin. Mari kita mulai perkuliahan kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan menyampaikan akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia. Jadi manusia di bumi ini merupakan makhluk yang paling unik, makhluk yang paling istimewa, karena manusia itu oleh Allah diberi kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan alam maupun dengan Tuhan, dengan Allah ya. Jadi di sana ada tiga, Allah, alam, dan manusia. Manusia bisa berkomunikasi, manusia dapat berkomunikasi dengan alam, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Nah, itulah kehebatan manusia, karena benar-benar manusia itu oleh Allah diberi beberapa hidayah ya. Salah satunya petunjuk wahyu ya. Dengan wahyu manusia nanti akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikutnya, manusia sebagai makhluk ya, sebagai makhluk yang istimewa, karena memang manusia itu oleh Allah diciptakan ciptaan yang terakhir. Jadi setelah manusia diciptakan, tugasnya adalah menjadi pemakmur bumi ya. Maka itu merupakan ciptaan Allah yang terakhir, dan manusia benar-benar oleh Allah diberi apa yang ada di alam. Jadi alam itu berisi tumbuh-tumbuhan yang cukup luar biasa banyaknya, binatang sekian banyak jumlahnya, luar biasa ya. Dan segalanya yang ada di alam itu untuk manusia. Nah, itulah kehebatan Allah mengangkat derajat dan martabat manusia dibandingkan yang lain. Kemudian berikutnya adalah manusia memiliki beberapa unsur ya. Baik unsur itu umum maupun khusus. Nah, kali ini kita akan bahas unsur manusia yang umum. Yang umum, manusia itu mempunyai daya, ada daya nabati, ada daya hewani. Nabati itu manusia seperti
tumbuh-tumbuhan juga makan, manusia seperti tumbuh-tumbuhan juga tumbuh, berkembang, ya, tumbuh dari benih kecil akhirnya membesar, ya. Manusia juga seperti tumbuh-tumbuhan berkembang biak. Nah, itu namanya daya nabati. Di samping daya nabati juga ada daya hewani. Nah, daya hewani ini cukup banyak, ya, cukup banyak, di mana daya hewani manusia mempunyai indera. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita belajar dulu, petunjuk manusia yaitu panca indera, di mana binatang juga memiliki, manusia juga memiliki. Binatang mempunyai naluri, wijdan, ya, wijdan, naluri, petunjuk naluri. Maka manusia juga oleh Allah diberi petunjuk naluri. Maka bedanya manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia itu dengan binatang dapat bergerak, tapi tumbuh-tumbuhan nggak bisa. Jadi daya hewani lain dengan daya nabati. Berikutnya, unsur khusus. Ya. Jadi ada istilah unsur khos atau unsur khusus. Unsur khusus ini unsur di mana manusia oleh Allah diberi akal. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, di mana manusia memiliki unsur khusus yang disebut dengan akal. Ya, sampai-sampai diterangkan manusia dengan akalnya itu disebut dengan hayawanun natik. Hayawanun natik, hewan yang berbicara. Berbicara di sini artinya apa? Hewan yang berakal. Nah, itu. Manusia itu hewan, tapi bukan hewan seperti umumnya, hewan yang berakal. Hayawanun natik. Jadi betul-betul manusia itu dengan akalnya, dengan ilmunya sangat mencolok kalau dibedakan dengan hewan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah secara fungsional kemampuan akal manusia itu ada dua, ya. Kemampuan kognitif, kemampuan teori, ya, yang disebut dengan al-quwwah al-alimah. Jadi manusia dengan akalnya dapat berpikir, dapat memecahkan berbagai masalah, dapat memproduk berbagai hal yang berguna bagi diri dan orang lain, dan akhirnya dengan akal pula manusia dapat memiliki ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua adalah kemampuan yang disebut dengan al-amilah. Amilah, ya. Ain dan mim, ya. Amilah, yaitu manusia mempunyai kekuatan untuk memanage, untuk mengelola, ya, mengelola, sehingga benar-benar manusia memiliki dua kemampuan yang luar biasa yang didasarkan pada kemampuan akal. Berikutnya, manusia sebagai puncak penciptaan Allah dibanding pada lainnya, dibanding dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, manusia adalah sebagai puncak diciptakannya di muka bumi ini.
maka manusia memiliki apa? Mempunyai 3 hal. Ya, 3 hal. Pertama yaitu kita sebut kolbu, ya, kolbu. Dulu dah kita pelajari kolbu ya. Dengan kolbu itulah manusia nanti menjadi makhluk spiritual. Kemudian yang kedua hati. Dengan hati manusia akan dapat melihat tidak hanya yang fisik saja, yang non fisik juga bisa. Ketiga manusia dengan wahyu. Nah, dengan wahyu itulah manusia akan menjadi orang yang lengkap. Tidak hanya mengejar duniawi, tapi manusia juga mengejar ukhrawi. Tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi juga manusia meraih kebahagiaan akhirat. Itulah yang disebut dengan al-insanu al-kamil. Insan kamil. Insan kamil apa artinya? Insan kamil manusia sempurna. Sempurna apa maksudnya? Sempurna dia tidak hanya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga hal-hal yang bersifat ukhrawi. Nah, jadi lahiriahnya baik, batiniah baik. Nah, jadi kalau kamu ingin memahami insan kamil apa? Insan kamil orang yang baik lahir dan batinnya. Nah, itu yang ambil. Dapat meraih kebahagiaan duniawi dan juga dapat meraih kebahagiaan ukhrawi. Dilanjutkan, jadi kalau kita pelajari tujuan Allah menciptakan manusia ada 2, yaitu tujuan ibadah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Jadi di sini kata perintah tujuan ibadah yang difirmankan Allah itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Berbeda dengan Allah menciptakan manusia dengan tujuan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di bumi, sebagai pemakmur bumi. Nah, sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifatullah fil ard, Allah hanya menugaskan kepada manusia saja, tidak kepada yang lain, karena memang manusia memiliki alat yang dalam surat Hud ayat 61 ya, dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 30 Allah dengan tegas menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di bumi, sebagai pemakmur bumi. Hanya tugas sebagai pemakmur bumi ini tidak diberikan kepada yang lain, hanya khusus kepada manusia. Kemudian untuk mencapai tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di bumi, sebagai pemakmur bumi, manusia diberi sarana. Sarana yang diberikan Allah kepada manusia yang dulu kita pelajari yaitu 5 petunjuk. Itu ada insting, naluri, ada panca indera, ada akal, ada wahyu, ada taufik. Ya, semuanya sangat penting sekali karena dengan itulah manusia dengan akalnya itu dapat mempelajari berbagai hal, memiliki ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk pengelolaan pemakmuran bumi dan isinya. Kemudian manusia juga diberi oleh Allah ikhtiar. Nah, kalian harus bisa membedakan antara ikhtiar bahasa Arab dengan ikhtiar bahasa Indonesia ya.
Kalau ikhtiar bahasa Indonesia itu artinya apa? Upaya, berupaya, berusaha. Tapi kalau ikhtiar dalam bahasa Arab artinya memilih. Manusia dapat memilih mana pendapat yang rasional, mana yang irasional, mana yang pendapat yang salah, yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu manusia bisa membedakan. Berbeda dengan binatang dan yang lain, tidak bisa membedakan hal-hal yang seperti itu. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.